depan ini ada beberapa sosok mitos yang hidup bersama mengiringi perjalanan kehidupan manusia. Beberapa sosok mitos tersebut sungguh mengerikan, baik bentuk maupun karakternya. Sebut saja vampir yang digambarkan sebagai makhluk yang gemar menghisap darah. Ada juga sosok manusia serigala yang terkenal dengan kebuasannya saat purnama tiba. Bahkan di era modern, sosok alien juga muncul sebagai makhluk yang dipercaya beberapa orang sebagai makhluk yang berasal dari luar bumi. Dan entah karena alasan kagum, terinspirasi, atau mungkin gangguan kejiwaan yang disebut skizofren, orang-orang berikut menghilangkan identitas mereka sebagai manusia dan berubahnya menjadi sosok-sosok mitos ini. Mereka percaya bahwa diri mereka terlahir sebagai monster, alien, vampir, bahkan manusia serigala. Bukan hanya menganggap dan menyerupai bentuk, bahayanya orang-orang berikut juga rela melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain untuk mendapat pengakuan sosok baru dalam tubuh mereka. Pemirsa, siapakah dan seperti apakah kisah selengkapnya dari orang-orang yang memiliki kejiwaan yang berbeda dengan manusia normal ini? Langsung saja pemirsa, ini dia kisahnya. Yang pertama adalah seorang remaja putri asal Florida, Amerika Serikat bernama Stephanie Pisty. Pisty dan keempat temannya menjadi tersangka pembunuhan seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun. Pisty mengklaim dia dan 4 rekannya adalah pengikut sekte vampir, bahkan Pisty juga mengaku sebagai serigala jadi-jadian. Pisty mengatakan ia sudah merasakan keanehan itu sejak berusia 12 tahun, bahkan sangat yakin dirinya adalah setengah vampir dan setengah serigala jadi-jadian. Perihal pembunuhan yang ia lakukan, ia mengklaim sebagai bagian dari ritual vampir. Pisty juga telah minum darah pacarnya yang juga salah satu terdakwa, William Chase. Setelah diselidiki, Pisty memang mengalami gangguan kejiwaan, ia sangat terobsesi dengan sosok vampir. Pria bernama Jonathan Sharkey juga masuk dalam jajaran orang-orang aneh yang mengakui dirinya sebagai vampir. Tapi menariknya, Sharkey merupakan seorang politisi Amerika Serikat. Sharkey pernah mencalonkan diri jadi senator di New Jersey, Indiana, dan Florida. Bahkan lebih nekat lagi, ia juga pernah maju dalam pencalonan presiden dalam 3 pemilu terakhir. Pada media, ia mengaku pertama kali minum darah saat umur 5 tahun. Kemudian saat dewasa hingga sudah menikah, ia juga rutin minum darah pacar dan istrinya 2 kali seminggu. Jonathan Sharkey yang lahir 2 April 1964 ini juga mengakui telah bergabung dengan komunitas vampir dan sering juga minum darah sapi dan babi. Berikutnya ada kisah yang cukup unik layaknya sebuah film atau novel fiksi ilmiah. Ya, kisah unik tersebut adalah kisah dari seorang wanita eksentrik bernama Om Nick Onek. Om Nick Onek adalah seorang yang cukup menarik perhatian banyak orang berkat kisah hidupnya yang mengaku sebagai warga Venus yang melakukan perjalanan dan akhirnya tinggal menetap di planet bumi. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah warga planet Venus yang telah mendarat di Gurun Nevada pada tahun 1955. Setelah melalui perjalanan panjang dari rumahnya di planet Venus, sampailah ia di bumi. Kemudian ia bepergian ke negara bagian Tennessee di mana dia kemudian menempati tubuh seorang gadis 7 tahun bernama Sheila yang baru saja meninggal dalam kecelakaan bis. Om Nick pun mengaku bahwa dirinya sudah berusia ratusan tahun dalam waktu Venus. Untuk mendapatkan pengakuan dari banyak kalangan, wanita berambut Belanda ini juga menulis buku-buku tentang kondisi dan keadaan di planet Venus yang dianggapnya sebagai kampung halaman. Berkat buku serta kepercayaan dirinya mengklaim kisah Venus, banyak media lokal sekitar mengundang Om Nick hadir dalam talk show. Bahkan tak tanggung-tanggung untuk menjawab penasaran orang-orang mengenai dirinya, Om Nick juga membuat web serta Facebook yang bercerita lebih detail tentang dirinya dan planet Venus. Berikutnya ada seniman asal Amerika Serikat bernama Cynthia Crawford yang ikut-ikutan membuat pengakuan bahwa dirinya bukanlah manusia murni. Cynthia yang lahir di Arizona ini justru mengklaim bahwa dirinya adalah alien. Tepatnya 66% keseluruhan diri Cynthia adalah alien, sedangkan sisanya 34% adalah manusia. Cynthia menambahkan lebih detail perihal siapa dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah hasil percobaan pemerintah. Saat itu ayahnya yang merupakan pegawai pemerintahan bersama-sama dengan teman-temannya bereksperimen dengan tubuh Cynthia. Mereka melakukan percobaan dengan memanfaatkan tubuh alien yang ditemukan jatuh akibat kecelakaan UFO di Korea. Ia sungguh yakin bahwa tubuh serta DNA-nya sangat berbeda dari manusia kebanyakan. Bukan hanya itu, hingga saat ini ia menekankan masih menjalin komunikasi dengan keluarga aliennya. Ia bertahan hidup di bumi untuk melakukan pembelajaran mengenai manusia. Untuk mengetahui lebih detail mengenai dirinya, ia menyarankan untuk membaca buku yang ia tulis berjudul Lessons from the Galactic Family and the Masters yang diperkirakan akan segera dicetak. San Antonio,
Pendengar Texas juga memiliki seorang belia bernama Sarah Rodriguez yang percaya bahwa ia adalah salah satu anggota dari manusia serigala. Penduduk kota bahkan memberinya nama baru yaitu Wolfie Blackheart. Namun nampaknya sosok pemuda yang menganggap dirinya sebagai manusia serigala bukan hanya Sarah, karena Sarah membuat kelompok yang percaya bahwa mereka adalah manusia serigala bernama The Crimson Blood Wolf Pack, di mana Sarah bertindak sebagai pemimpin kelompok tersebut. Kelompok manusia yang menganggap diri mereka adalah manusia serigala ini memiliki identitas yang membedakan dirinya dengan manusia kebanyakan. Tiap anggota dari kelompok ini wajib mengenakan gigi taring, mata dengan lensa kontak khusus berbentuk mata serigala, serta menempelkan ekor serigala pada ujung jaket mereka. Uniknya, kelompok ini bukanlah kelompok yang meresahkan masyarakat. Sarah dan kawan-kawan bukanlah anak-anak nakal. Belum pernah ada berita yang menceritakan ulah mereka menyakiti hewan ataupun manusia. Sebab mereka sendiri berikrar mereka hanya manusia serigala dan tidak akan menyakiti manusia atau hewan. Pemirsa, itulah beberapa orang yang mengaku dirinya makhluk-makhluk mitos yang menyeramkan dan misterius.